Pernah kebayang nggak menaklukkan hampir seluruh dunia yang kita kenal sebelum umur 33 tahun? Kedengarannya mustahil ya, tapi ini kisah nyata Alexander Agung, salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah. Pertanyaannya kan, gimana caranya? Nah, kali ini kita bakal coba bedah strategi, ambisi, dan momen-momen kunci yang bikin seorang pangeran dari Makedonia bisa membangun kekaisaran dari Yunani sampai ke India. Dan kita juga bakal bertanya, apa sih warisan dia yang sebenarnya? Bahkan ayahnya sendiri, Raja Philip II yang hebat itu, udah ngeliat api ambisi yang luar biasa besar di dalam diri anaknya. Kutipan ini, Makedonia tidak punya ruang untukmu, itu bukan hinaan loh. Justru itu pengakuan yang luar biasa, bahwa ambisi Alexander itu udah terlalu besar buat satu kerajaan aja. Nah, jadi dari mana sih datangnya rasa percaya diri yang sebesar itu? Semuanya dimulai dari masa mudanya, di mana mitos dan kenyataan mulai campur aduk, menciptakan citra seorang jenius yang seolah-olah sudah ditakdirkan. Dari hari pertama dia lahir, udah banyak banget cerita-cerita hebat soal dia. Kuil yang kebakar, ayahnya mimpi soal singa. Apa ini beneran terjadi? Mungkin nggak juga, tapi itu nggak penting. Cerita-cerita ini jadi semacam propaganda yang kuat, yang menanamkan ide kalau Alexander itu bukan pangeran biasa, tapi anak yang ditakdirkan oleh para dewa. Pendidikannya itu kombinasi sempurna antara teori dan praktek. Di satu sisi, dia punya guru terbaik di zamannya, yaitu Aristoteles, yang ngajarin dia filsafat dan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, dia nunjukin keberanian dan pemikiran praktis yang luar biasa. Kayak waktu dia satu-satunya orang yang berhasil jinakin kuda perang legendaris, Bucephalus, cuma dengan memahami rasa takut si kuda. Wah, ini kombinasi yang mematikan banget. Dengan pendidikan kayak gitu dan reputasi yang udah melegenda, Alexander naik tahta di umur 20 tahun. Dan dia nggak buang-buang waktu. Pandangannya langsung tertuju ke musuh bebuyutan Yunani, kekaisaran Persia yang maha luas. Oke, kita harus paham dulu nih konteksnya. Buat orang Yunani, ini bukan sekedar invasi, ini adalah balas dendam. Selama 150 tahun, Persia udah sering ikut campur, nyerang, dan bahkan mendanai perang saudara di Yunani. Alexander memposisikan dirinya sebagai orang yang akhirnya bakal membereskan semua masalah ini. Dan dia langsung nunjukin gayanya. Di pertempuran besar pertamanya di Sungai Granicus, bukannya main hati-hati, Alexander justru secara pribadi mimpin serangan kavaleri langsung ke jantung pertahanan Persia. Itu tindakan yang nekat banget. Gila, tapi justru itu yang bikin musuhnya kaget dan kalang kabut, dan memberinya kemenangan telat. Tapi, kemenangan Alexander tuh bukan cuma soal adu otot aja. Kegeniusannya yang asli itu ada di cara dia mecahin masalah dengan kreatif. Dia ngelihat tantangan, entah itu simpul yang mustahil diurai atau kota yang nggak bisa ditembus, bukan sebagai halangan, tapi sebagai teka-teki yang nunggu buat dipecahkan. Contohnya, simpul Gordia yang legendaris itu. Ini bukan simpul biasa, ini semacam teka-teki dengan ramalan. Legenda bilang, siapapun yang bisa ngelepasin simpul itu bakal jadi penguasa Asia. Banyak yang udah coba dan gagal, sabar banget ngurai jalinannya yang rumit. Tapi Alexander, dia nggak punya waktu buat main teka-teki. Cuma dengan sekali tebas pakai pedangnya, putus itu simpul. Tindakan ini benar-benar ngerangkum filosofinya. Jangan main pakai aturan yang dibuat orang lain. Kalau aturan yang ngehalangin jalanmu, ya bikin aja aturan baru. Habis itu, dia ketemu masalah yang beda banget, kota Tirus. Coba bayangin, sebuah benteng di tengah pulau yang dianggap nggak bisa ditembus, yang udah berhasil nahan pengepungan dari kekaisaran-kekaisaran sebelumnya. Secara logika, mustahil banget buat nyerang kota itu. Terus, apa yang Alexander lakuin? Dia mutusin buat ngelakuin sesuatu yang nggak masuk akal. Seperti yang bisa kita lihat, dia nyuruh pasukannya buat bangun jalanan, jembatan darat sepanjang 1/2 mil menyeberangi laut sambil terus dihujani panah musuh. Waktu itu belum cukup, dia bangun menara pengepungan raksasa di atas jembatan itu dan ngumpulin armada dari sekutu-sekutu barunya buat ngeblokade kota. Ini benar-benar proyek rekayasa gila-gilaan dengan tekad baja yang skalanya belum pernah ada sebelumnya. Setelah menaklukkan pesisir Persia, ambisi Alexander ternyata lebih dari sekedar penaklukan duniawi. Perjalanannya sekarang masuk ke dimensi spiritual. Dia bergeser dari seorang penakluk jadi dewa. Nah, gerbang menuju status barunya ini kebuka di Mesir. Orang Mesir itu benci banget sama penguasa Persia mereka. Jadi pas Alexander datang, mereka nggak ngelihat dia sebagai penakluk, tapi sebagai pembebas. Mereka menyambutnya dengan tangan terbuka, dan dia langsung dinobatkan jadi Firaun tanpa perlu ada perang sama sekali. Puncaknya, ya pas dia datang ke Orakel Amun di Siwa. Di sana, seorang pendeta menyapanya sebagai putra Zeus. Buat Alexander, ini bukan sekedar gelar biasa.
Ini adalah konfirmasi ilahi atas semua yang dia yakini tentang dirinya sendiri, bahwa dia bukan cuma manusia biasa, tapi punya takdir ilahi. Setelah menaklukkan jantung Persia, kebanyakan penakluk mungkin udah bakal berhenti di situ. Tapi, bukan Alexander namanya. Didorong oleh keyakinan barunya, dia jadi terobsesi buat mencapai apa yang dia anggap sebagai ujung dunia, mendorong pasukannya makin jauh ke timur, ke tanah India yang misterius. Di India, dia menghadapi pertempuran paling berat melawan Raja Porus dan gajah-gajah perangnya. Dia menang, tapi korbannya besar banget. Dan di sanalah, di tepi sungai Hypasis, untuk pertama kalinya kekuatan Alexander yang kayaknya nggak bisa dihentikan itu akhirnya ketemu tembok, pasukannya sendiri yang sudah kelelahan. Para prajuritnya dengar laporan dari mata-mata. Bisa kita lihat di sini, di seberang sungai berikutnya ada Kekaisaran Nanda, yang kabarnya punya pasukan infanteri jauh lebih besar dari mereka, plus ribuan gajah perang lagi. Bayangan harus perang berdarah-darah lagi, itu benar-benar bikin mereka nyerah. Ya gimana, udah 8 tahun perang terus-terusan, mereka udah capek banget. Baju Yunani mereka udah lama hancur, baju zirah mereka rusak, dan mereka kangen rumah setengah mati. Mereka mogok, nggak mau jalan selangkah pun lagi ke arah timur. Buat Alexander yang nganggap mundur itu sama aja kayak kalah, ini jelas nggak bisa diterima. Dia marah besar dan ngurung diri di tendanya berhari-hari. Tapi pada akhirnya, dia harus nyerah. Dia mungkin seorang dewa di mata banyak orang, tapi dia sadar bahkan seorang dewa pun nggak bisa maksa manusia buat ngelewatin batas kemampuan mereka. Jadi ya, meskipun perangnya berakhir anti klimaks, warisan Alexander justru baru aja dimulai. Dan ini adalah warisan yang punya dua sisi yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada kekaisaran politiknya yang ternyata rapuh banget. Setelah dia meninggal di umur 32, kekaisarannya langsung pecah berkeping-keping karena para jenderalnya rebutan kekuasaan. Tapi, di sisi lain kekaisaran budayanya, wah itu awet banget. Dengan membangun kota-kota bergaya Yunani di seluruh Persia dan sekitarnya, dia menyebarkan bahasa, seni, dan ide-ide Yunani, yang kemudian memicu zaman Helenistik, sebuah perpaduan budaya timur dan barat yang membentuk dunia selama berabad-abad setelahnya. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan besar tentang Alexander. Apakah dia seorang pahlawan visioner yang mencoba menyatukan dunia, menyebarkan budaya dan ilmu pengetahuan? Atau dia seorang tiran gila kuasa yang ambisinya nggak ada habisnya sampai menyebabkan kematian jutaan orang? Kenyataannya, mungkin ada di tengah-tengah. Dan justru di dalam kerumitan itulah, legendanya terus hidup sampai sekarang.